Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Bersyukur kita bisa kembali beribadah kepada Tuhan kita. Mari kita ambil saat teduh sejenak. Mari jemaat kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengarahkan hati kita kepada Tuhan, kita akan memulai ibadah ini. Ibadah ini kita mulai di dalam pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal boleh menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Amin. Shalom saudara-saudara sekalian. Puji syukur hari ini kita bisa beribadah kembali. Biarpun kita masih ibadah online, tapi kita tahu hati kita hanya bertuju pada Tuhan kita saja. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau tinggalkan sejenak beban, pikiran, segala kegiatan kita. Kita mau berfokus pada Tuhan kita. Kita mau angkat satu pujian. Kita mau katakan Tuhan selalu beserta kita. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi
badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah, penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari kita bersatu dalam doa. Benar Tuhan, Tuhan yang selalu beserta kami. Biarpun beribu-ribu sisi rebah di kiri ataupun kanan kami, kami tahu Tuhan, Tuhan selalu menjaga kami, Tuhan melindungi kami. Setiap cobaan atau masalah yang kami hadapi dalam kehidupan kami, kami tahu anugerah Tuhan terus melimpah dalam kehidupan kami Bapa. Tuhan, kami berdoa untuk pada pagi hari ini, untuk ibadah kami, Tuhan berkati dari awal hingga akhir nanti. Kiranya ibadah ini hanya untuk memuliakan nama Tuhan saja. Tuhan berkati hati dan pikiran kami, agar kami hanya terfokus pada Tuhan saja. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Bapa. Amin. Mari kita bersama dengan seluruh orang percaya mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Yesus Tuhan berkuasa atas hidup kita. Anugerah Tuhan melimpah bagi kehidupan kita. Mari kita angkat satu pujian ini bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Here we go. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yeah. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kita mau katakan, Kaulah alasan untukku hidup Tuhan. Kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan, Kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan Tuhan, Kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan, Kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau tenangkan sejenak agar kita berfokus pada Tuhan kita.
Kita mau angkat satu pujian. Kita mau katakan kuasa Tuhan nyata di dalam kelemahan kita. Kekuatan Tuhan yang selalu menopang kehidupan kita. Tuhanlah pertolongan kita. Amin. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Engkau menara dan perisai di hidupku. Mari kita angkat sekali pujian ini. Katakan kuasa-Mu nyata di dalam kelemahan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau penara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara, kau menara dan perisai di hidupku. Shalom, jemaat dikasih Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, seperti pujian yang kami nyanyikan barusan, bahwa kami sungguh mau mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan, Engkau adalah sumber penolong kami, sumber kekuatan, perlindungan bagi setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami supaya kami boleh terus bersandar kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Dan pada saat ini kami mau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami boleh sungguh-sungguh serius ketika mendengarkan firman Tuhan. Dan tolonglah hamba-Mu yang akan menyampaikan, supaya hamba-Mu boleh menyampaikan apapun yang menjadi isi hati Tuhan kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, dark side, saudara, sisi gelap.
setiap kita itu tentu mempunyai sisi gelap kita itu masing-masing, saudara. Apakah sisi gelap itu sudah selesai di masa lalu? Mungkin ada di antara kita yang mengatakan bahwa dosa masa lalu saya itu sudah selesai ketika saya itu bertobat kepada Tuhan. Tetapi akibatnya atau dampak buruknya itu terasa masih sampai sekarang, atau yang mungkin menghantui perasaan kita, saudara. Saudara, atau dosa tersebut, dosa masa lalu itu masih berlanjut sampai sekarang ini. Masih dilakukan sampai pada detik ini, sampai sekarang ini masih kita lakukan. Saudara, baik yang sudah selesai di masa lalu, sisi gelap yang sudah selesai, ataupun yang belum selesai apalagi. Saudara, kita itu mengharapkan adanya pemulihan. Yang sudah selesai itu mungkin masih ada pengaruh-pengaruh, masih ada dampak-dampak yang menghantui kita. Kita butuh dipulihkan dari itu, saudara. Saudara, kita tentu tidak ingin, saudara, bahwa perasaan bersalah itu, saudara, itu menghantui hidup kita sepanjang hidup kita. Tentu kita tidak inginkan, saudara. Kita ingin bisa pulih benar-benar dari hal ini. Nah, untuk itu, saudara, kita hari ini akan merenungkan satu tema, yaitu titik balik. Titik balik itu artinya, saudara, sebelumnya dia berada di titik yang satu, kemudian dia berputar 180 derajat ke titik yang lain. Awalnya dia ke kiri, sekarang dia titik balik, dia mau arahnya ke kanan, saudara. Nah, kita akan merenungkan daripada Yakub, saudara. Kisah nyata dari seorang Yakub yang ada di Alkitab, kita akan melihat bagaimana dia itu dulu mempunyai dosa masa lalu yang sisi gelap, yang begitu pekat, yang kemudian Tuhan itu pulihkan, saudara. Ya, saudara. Jadi, saudara, ketika saya nanti menjelaskan cerita ini, saudara perhatikan dengan sungguh-sungguh, saudara, karena saudara lihat saja ini seperti sebuah film yang berjalan. Saudara akan melihat bahwa betapa luar biasanya Tuhan kita itu, ya. Kita buka yuk dari Kejadian 32 ayat 22 sampai yang ke-32. Kejadian 32 ayat 22 sampai yang ke-32. Kita akan baca bersama-sama, saudara, ya. 1, 2, 3. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulap dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepada, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Ayat yang ke-29, bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Ayat yang ke-30, saudara. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepada matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Saudara, untuk memahami bagian ini, kita perlu memahami konteksnya dengan lebih jelas, saudara. Saya akan jelaskan dulu sedikit latar belakang ya, saudara, dari kisah ini. Jadi Yakub ini, saudara, sejak awal dia itu memang sudah dipilih oleh Tuhan. Orang pilihan Tuhan. Dan sebagaimana kita tahu, Yakub itu terobsesi sekali dengan hak kesulungan dan berkat dari Ishak. Dia ingin menang dari Esau kakaknya, karena Yakub itu anak bungsu. Ya akhirnya yang kita tahu bahwa Yakub itu memanfaatkan kelemahan Esau untuk menjebak Esau, kemudian dia merampas hak kesulungan dari Esau. Kemudian yang kedua adalah ini yang terparah, dia bersama dengan mamanya bermufakat untuk menipu Ishak papanya dan mengelabui Esau, saudara. Mendahului Esau. Dan kemudian berkat yang seharusnya menurut tradisi itu adalah untuk Esau dirampas dengan cara tipu muslihat oleh Yakub, saudara, dan namanya.
Saudara, jadi itu yang dilakukan Yakub. Sehingga Esau itu benci sekali dengan Yakub sampai-sampai ingin membunuhnya. Jadi Yakub tuh harus pergi ke tempat yang jauh, rumah Laban pamannya. 20 tahun saudara, tidak bisa berjumpa dengan keluarganya. Ya kira-kira itu latar belakang saudara ya. Waktu pun sudah bergulir 20 tahun, Yakub sudah menghabiskan waktu di rumah Laban, sekarang dia udah punya istri, udah punya anak banyak ya saudara ya, punya harta benda juga banyak. Sekarang Yakub ingin kembali lagi ke rumah asalnya, ke rumah papanya Ishak. Tetapi ketika Yakub itu perjalanan pulang, yang pasti adalah dia akan bertemu dengan Esau, saudara. Esau itu, saudara, setelah saya bayangkan 20 tahun itu dia selalu memburu di mana Yakub. Aku akan ketemu, pasti aku bunuh, saudara. Saudara, Yakub itu takut sekali, saudara. Ketika dia perjalanan pulang dan dia tahu pasti akan ketemu dengan Esau itu. Saudara, kira-kira kalau saudara menjadi Yakub ya, gimana perasaan saudara ya? Saudara, barangkali saudara itu adalah seperti momok saudara yang menghantui, yang membuat saudara itu menjadi lemas panjang hari. Saya bayangkan Yakub saat itu mungkin dia jadi nggak makan, dia nggak minum, tidur pun dia mimpi Esau terus. Saudara. Saking dia takutnya. Di ayat yang ketiga, pasal 32 ayat yang ke-7a saudara, dikatakan bahwa lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati saudara. Saudara, saya nggak tahu apakah saudara pernah nggak berada di posisi seperti ini ya. Posisi di mana saudara itu terancam karena dosa saudara sendiri. Saudara, itu tentu sangat menyesakkan sekali saudara. Dan itu yang dialami oleh Yakub. Nah saudara, dalam ayat ke-9 saudara ya, Kejadian 32 ayat 9 sampai ke-12. Di situ Yakub tuh benar-benar memohon belas kasihan, Tuhan tolong aku. Lepaskan aku dari Esau kakakku. Lepaskan aku. Maafkan aku. Saudara, kira-kira itu seruan Yakub itu kepada Tuhan. Dia mohon belas kasihan Tuhan. Nah saudara, dalam konteks seperti ini kita membaca tadi ayat yang ke-22 sampai yang ke-32. Nah saudara, dalam perasaan takut seperti inilah Yakub itu kemudian datang kepada Tuhan saudara. Saudara, Yakub itu tinggal seorang diri, dikatakan di ayat yang ke-24, lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulap dengan dia sampai fajar menyingsing saudara. Di dalam ketakutan Yakub itu kemudian dia bergumul dengan Tuhan. Nah tapi sekarang pertanyaannya adalah, kita bahas jenak ya saudara, siapakah seorang laki-laki itu? Ada orang yang bilang itu malaikat Tuhan, utusan Tuhan, ya itu nggak salah saudara. Tetapi lebih tepatnya di sini saudara, kalau kita mau lihat seorang laki-laki itu wujudnya, eksistensinya itu adalah panglima bala tentara Tuhan. Nah untuk ini saya mau kita coba perhatikan Kejadian 32 ayat 1 sampai yang kedua. Dikatakan bahwa Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Perhatikan yang ayat yang keduanya. Ketika Yakub melihat mereka berkatalah ia, ini bala tentara Allah. Sebab itu dinamainya lah tempat itu Mahanaim. Saudara, malaikat-malaikat itu adalah bala tentara Allah. Dan Mahanaim itu sebenarnya dapat diterjemahkan juga sebagai kemah militer. Saudara, jadi banyak penafsir itu setuju saudara bahwa yang ditemui oleh Yakub di ayat 1 dan sampai 2 itu sama dengan yang ditemui Yakub ketika di ayat yang ke-24. Cuma bedanya kalau di ayat yang pertama sampai yang kedua itu jumlahnya banyak. Kalau yang di ayat yang ke-24 jumlahnya singular, cuma satu orang. Jadi banyak sekali penafsir yang setuju bahwa itu adalah panglima bala tentara Tuhan yang bergulat dengan Yakub saat itu. Tetapi saudara, panglima bala tentara Tuhan itu merepresentasikan Tuhan, Yahweh itu sendiri. Jadi saudara, pada zaman PL Tuhan itu sering menampakkan dirinya melalui kehadiran malaikat, melalui kehadiran panglima bala tentara atau bala tentara. Tetapi sebenarnya di balik itu ada Tuhan yang hadir. Jadi saudara, bisa dikatakan juga bahwa Yakub itu sebenarnya ketika bergulat, dia itu bergulat dengan Allah itu sendiri melalui kehadiran daripada panglima bala tentara itu. Saudara, istilah ini seringkali dikenal dengan istilah teofani saudara ya. Tuhan yang hadir melalui kehadiran utusannya. Nah saudara, perlu saudara ketahui saudara ya, bahwa bergulat di sana itu bukan dalam arti berkelahi saudara ya. Allah berkelahi dengan Yakub, bukan itu maksudnya.
Saudara mungkin bingung kenapa harus berkelahi ya, bergulat. Tapi saudara, ini adalah sebenarnya adalah sebuah ujian atau pergumulan untuk mendapatkan kemenangan. Jadi pada zaman saat itu persoalan-persoalan hukum seringkali itu diselesaikan dengan cara ujian, saudara. Terkadang saudara ya, itu dengan cara ada ujian tertentu. Nah salah satunya adalah dengan bergulat. Siapa yang menang, maka dia yang akan menang di dalam persoalan hukum itu. Dia akan dibela. Nah saudara, Tuhan tuh seringkali menggunakan budaya atau tradisi ketika itu berkomunikasi dengan manusia. Tuhan senang menggunakan tradisi supaya orang-orang pada saat itu bisa mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan. Saudara, jadi berarti begini, jika Yakub itu kalah di dalam pergulatan dengan orang itu, panglima bala tentara Tuhan yang merepresentasikan Tuhan itu, maka Yakub itu nggak akan dibela lagi. Maka Yakub itu tidak akan diberkati, kemudian dia itu bisa terancam nyawanya. Seperti itu saudara ya. Maka saudara, dalam pergulatan ini sebenarnya adalah Tuhan ingin Yakub itu apa? Sungguh-sungguh ketika dia itu bergumul itu bersama dengan Tuhan terkait permasalahannya ini. Nah kemudian di sini kita akan masuk poinnya. Yang paling menarik di sini adalah di ayat yang ke-25. Ketika orang itu, panglima bala tentara Tuhan saudara ya, atau teofani dari Tuhan itu sendiri, melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulap dengan orang itu saudara. Saudara, dikatakan bahwa orang itu tidak dapat mengalahkannya, tidak dapat mengalahkan Yakub. Kok bisa? Bagaimana cerita Tuhan itu gak bisa mengalahkan Yakub kan? Saudara pernah membaca ayat ini, saudara berpikir tidak? Kok bisa Tuhan itu gak bisa mengalahkan Yakub gitu? Yakub itu hanya manusia, saudara. Saudara, di sini sebenarnya kita melihat apa, saudara? Kita melihat ada anugerah Tuhan. Tuhan itu jaga supaya Yakub itu tidak kalah di dalam pergulatan itu. Tuhan memberikan support, Tuhan memberikan energi, Tuhan memberikan kekuatan itu kepada Yakub. Sehingga Yakub itu tetap bergulat, saudara, tampak dia itu menyerah. Ada anugerah Tuhan yang menopang dari belakang. Karena kalau Yakub itu kalah saat itu di dalam pergulatan, dia tidak akan dibela lagi. Dia tidak akan diberkati lagi. Nyawanya terancam oleh Esau, saudara. Jadi saudara, apa yang akan terjadi dia dengan Esau nanti itu ditentukan oleh pergulatannya dengan panglima bala tentara Tuhan saat itu. Saudara, Tuhan menjaga supaya Yakub itu tidak kalah. Supaya Yakub bisa tetap bertahan di dalam pergulatan itu. Punya kekuatan untuk fight, saudara. Saudara, tetapi Tuhan tuh kemudian memukul sendi pangkal paha Yakub itu, saudara, supaya Yakub itu sadar bahwa Tuhan itu juga tidak kalah, ya saudara ya. Meskipun Yakub itu memang menang, tapi bukan berarti Tuhan itu kalah. Ya, dengan cara Tuhan pukul itu supaya Yakub juga sadar bahwa ini adalah yang maha kuasa, gitu. Aku yang membuat kamu itu menang. Saudara, luar biasa saudara Tuhan kita itu. Tuhan yang terus memberikan anugerah di dalam pergumulan ini. Saudara, seberapa berat pergumulan kita saat ini? Ya mungkin itu disebabkan oleh kesalahan-kesalahan masa lalu kita. Mungkin kita dulu adalah orang-orang yang sudah menyeleweng. Kita orang-orang yang tidak menaati firman Tuhan. Kita orang-orang sudah mengecewakan Tuhan berkali-kali dan mungkin juga ada merugikan orang-orang di sekitar kita, saudara. Dan kemudian kita menerima dampaknya sekarang. Dan kemudian kita itu tidak tahu mesti gimana. Saudara, yang ingin saya katakan pada saudara adalah, saudara, Tuhan itu tetap beranugerah kepada saudara. Dia akan memberikan kekuatan kepadamu. Dia itu mau memulihkan engkau. Tuhan itu dia itu bukan Tuhan yang kemudian meninggalkan. Ini semua kesalahanmu, oke, sudah selesai. Kamu urus sendiri. Bukan seperti itu Tuhan kita. Saudara, bagi saudara di rumah yang saudara adalah seorang papa atau mama, saudara tentu mengerti. Ketika anak saudara itu kemudian dulu pernah mengecewakan saudara. Kemudian anak saudara itu sudah menerima berbagai akibat dari perbuatan-perbuatan dosa mereka. Apakah kemudian saudara mengusir mereka dari rumah? Udahlah, kamu bukan anakku lagi, pergi aja kamu. Apakah seperti itu? Atau saudara tetap akan menerima mereka kembali. Meskipun saudara marah-marah sama mereka, saudara ngomel-ngomel mereka. Tapi
Bukankah saudara akan menerima mereka kembali? Saudara, itu Tuhan kita. Dia adalah Tuhan yang menerima kembali. Yang Tuhan inginkan itu apa sekarang? Tuhan ingin kita itu saudara bergumul bersama dengan Tuhan. Saudara, seperti Yakub saudara. Ketika dia itu dalam keadaannya sudah hopeless sekali. Tetapi Yakub itu kemudian dia tinggal seorang diri dan dia bergumul dengan Tuhan. Saudara, pergulatannya dengan Tuhan itu saudara dapat disejajarkan dengan pergumulan rohaninya dengan Tuhan. Sebenarnya dia itu bergumul secara rohani, dia berdoa, dia memohon Tuhan, jangan tinggalkan aku. Saudara, Tuhan ingin setiap kita itu juga kita itu bergumul. Jangan kita itu kemudian mundur. Jangan kemudian kita itu menyerah saudara dengan keadaan ini. Tetapi tetaplah mencari Tuhan. Kita lihat bahwa Yakub ini adalah seorang yang sangat gigih sekali. Saudara, dia ketika dia mencari Tuhan. Dan kita lihat bahwa ada anugerah Tuhan yang menopang dia dari belakang, bukan? Dan kemudian Tuhan membuat dia menang. Saudara, jangan kita itu malah lari dari dark side kita. Saudara, ada banyak sekali orang seperti ini loh. Ketika dia itu mempunyai dosa masa lalu. Ya, kemudian dia malu untuk menyatakannya itu di hadapan Tuhan. Dia malu. Atau mungkin dia ketika dia menghadapinya, dia takut. Dia takut kepada Tuhan yang akan menghakiminya. Atau juga ada beberapa orang-orang tertentu ketika di dalam proses penyelesaian dia takut pasti akan sangat menyakitkan. Ketika dia harus menghadapi rasa sakit itu, rasa shame itu, dosa masa lalu itu, dan di dalam proses itu pasti akan menyakitkan sekali. Akhirnya dia memilih untuk sudahlah mundur saja. Saudara, jangan saudara. Saudara, memang itu mungkin bisa menimbulkan rasa sakit, rasa malu di dalam diri kita. Tapi saudara, hadapilah itu. Yakub saudara, dia menghadapinya itu saudara. Dia sakit saudara, di dalam pergulatan, dalam pergumulan itu. Tapi dia hadapi itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita lihat apa yang terjadi. Anugerah Tuhan menolong dia. Anugerah Tuhan menopang dia saudara. Dan kemudian apa yang terjadi? Dia pulih, bukan? Saudara, jangan seperti Yudas Iskariot. Dia sudah berdosa kepada Tuhan Yesus. Dia mengkhianati Tuhan Yesus. Dia menjual Tuhan Yesus. Kemudian yang dia lakukan adalah dia malu, dia menyesal sekali, dia bunuh diri. Saudara, saya bayangkan Yudas Iskariot saat itu ketika dia itu sudah menyadari dia berdosa. Dan kemudian dia mau datang kepada Tuhan menghadapi mungkin rasa malu, rasa takut, rasa sakit. Dan dia hadapi itu di hadapan Tuhan. Dan kemudian dia mau bertobat. Saudara, Yudas Iskariot ini saudara tentu akan diampuni oleh Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan yang maha pengampun saudara. Dia akan tetap menerima kita. Masalahnya adalah bagaimana dengan kita. Kita ini ada free will saudara. Kita ini ada kehendak bebas. Di mana butuh daripada kehendak kita untuk datang kepada Tuhan juga. Tuhan terus menunggu kedatangan kita kepada Dia. Saudara, jadilah seperti Petrus. Petrus juga tidak kalah dosanya itu kepada Tuhan Yesus. Dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali saudara. Padahal dia udah ikut Tuhan Yesus selama 3,5 tahun itu saudara. Tapi yang dia lakukan, dia kemudian, aku gak kenal Tuhan Yesus. Dia sangkal 3 kali. Tapi Petrus responnya beda sekali dengan Yudas. Petrus itu kemudian dia mengakui dosanya. Dia kemudian menangis, dia bertobat. Kita lihat bahwa Petrus itu kemudian dipakai dengan luar biasa oleh Tuhan. Saudara, datanglah kepada Tuhan. Jangan malah engkau tuh malah makin menjauh dari Tuhan. Datang kepada Tuhan. Bergumul bersama dengan Tuhan. Jikalau memang ada rasa sakit ketika dalam pergumulan itu, hadapilah. Hadapilah. Saudara, dan Tuhan dari belakang dia akan menopang saudara, dia akan memulihkan engkau. Amin saudara. Nah saudara, sekarang kita akan lihat Yakub itu kemudian memohonkan berkat daripada Tuhan di ayat yang ke-26. Dia memohonkan berkat Tuhan. Dan kemudian kita lihat apa yang Tuhan tuh kasih pertama-tama. Yang Tuhan kasih pertama-tama bukan berkat loh.
yang memberkati bukan, tapi yang dia kasih pertama-tama adalah nama yang diubahkan. Ini menarik sekali saudara, bahwa Tuhan itu kemudian setelah dia itu memulihkan, dia memberikan anugerah kepada Yakub, yang terjadi adalah Tuhan itu ubah identitas daripada Yakub. Pergantian nama itu artinya ada perubahan identitas. Dari Yakub kemudian diganti menjadi Israel. Israel itu mempunyai pengertian itu sangat dalam saudara. Di mana ada suatu wadah, ya, suatu wadah di mana di dalamnya itu Allah itu ada dan berkuasa. Kira-kira itu pengertian nama Israel, saudara. Tuhan ubah itu. Tuhan ingin Yakub kemudian sekarang menjadi orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang dan juga keturunannya itu adalah di mana Tuhan itu ada di tengah-tengah mereka. Saudara, Tuhan ubah nama Yakub. Yakub yang dulu seorang penipu, pembohong, licik saudara, yang selalu mengandalkan diri sendiri, bukan mengandalkan Tuhan. Kini setelah dia datang kepada Tuhan, dia bergumul dengan mungkin ada rasa sakit, rasa malu, saudara, bersama dengan Tuhan. Kemudian saudara, setelah pergumulan itu, dia diubahkan identitasnya oleh Tuhan. Menjadi seorang yang memandang anugerah Tuhan. Menjadi seorang yang terus mau mengandalkan Tuhan, saudara. Ada pertobatan. Dan inilah yang disebut dengan titik balik di dalam kehidupan Yakub. Saudara, sejak saat itu saudara, hidup Yakub itu pelan-pelan sudah mulai berubah. Nanti kalau saudara perhatikan saudara, secara perlahan itu sudah berubah. Saudara, saya yakin setiap kita juga sebenarnya sudah diberikan identitas baru oleh Tuhan. Amin. Ketika kita sudah percaya sama Tuhan Yesus, mestinya kita juga sudah diubah identitasnya. Ada titik balik yang sudah terjadi juga dalam hidup kita. Tetapi saudara, mungkin ada di antara saudara yang mengatakan bahwa, ya contoh rasanya hidupku masih jauh dari Tuhan. Aku masih mengecewakan Tuhan, gak taat sama firman Tuhan. Mungkin aku tuh masih seorang yang berkata kasar, aku tuh sekarang masih berbohong dan sebagainya. Aku masih melakukan hal-hal yang jauh daripada firman Tuhan. Mungkin ada di antara saudara yang mengatakan ini. Tapi saudara, dengarkanlah firman Tuhan sekarang. Tuhan rindu memulihkanmu saat ini. Tuhan, dia terus memberikan anugerahnya kepada engkau. Dia ingin terus mengubahkan hidupmu. Sehingga saudara tidak menjauh dari Tuhan. Jadi kalau saudara saat ini mungkin cenderung arahnya adalah arah ke kiri, yaitu semakin jauh dari Tuhan. Tuhan rindu saat ini setelah saudara mendengar khotbah ini, saudara itu boleh berputar arah, saudara berjalan semakin mendekat kepada Allah, semakin mendekat kepada Tuhan. Saudara, biarlah hari ini boleh menjadi titik momen titik balik dalam kehidupan saudara. Jangan takut saudara kalau bisa gagal. Yang penting saudara itu serius mau berubah. Serius mau berubah, maka Tuhan itu pasti akan tolong. Karena orang-orang seringkali berpikir gini, aku sekarang komitmen belum tentu nanti minggu depan aku akan melakukannya. Saudara, jangan saudara berpikir seperti itu. Yang saudara mesti pikirkan adalah saya sekarang mau berubah. Saya sekarang mau sungguh-sungguh melepaskan dosa-dosa saya ini. Dan saya percaya nanti minggu depan ada Tuhan yang akan tolong saya. Sekarang Tuhan akan memampukan saya, minggu depan, bulan depan, tahun depan, Tuhan juga akan terus memampukan saya. Asalkan saya serius mau berubah. Saudara, mestinya pola pikir seperti itulah yang kita punyai. Bahwa Tuhan tuh gak pernah meninggalkan. Kita lihat saudara, setelah terjadi titik balik dalam hidup Yakub di perikop yang kita baca, maka apa yang terjadi? Yakub itu kemudian baik lagi dengan Esau. Esau tidak membunuh Yakub. Esau itu kemudian welcome sama Yakub. Mereka peluk-pelukan, mereka nangis-nangisan saudara. Saudara, kini kita lihat bahwa pemulihan dari dalam, pemulihan rohani Yakub itu kemudian berdampak kepada area hidup yang lain. Mengalir keluar saudara. Jadi saudara, pemulihan itu terjadi dari dalam. Rohani kita kepada Tuhan, jiwa kita kepada Tuhan. Setelah yang dalam ini sudah dipulihkan saudara, maka yang luar-luar itu saudara secara bertahap Tuhan itu juga akan pulihkan. Amin saudara. Karena saudara, pesan khotbah hari ini saudara, jangan saudara terus-menerus tinggal di dalam dosa masa lalu. Jikalau masih ada dosa masa lalu, sisi gelap yang masih saudara itu hidupi sampai sekarang, saudara akuilah di hadapan Tuhan meskipun dengan ada rasa sakit.
akuilah, bertobatlah, bergumullah dengan Tuhan. Dan jikalau saudara yang mungkin sudah selesai, tetapi masih ada pengaruh-pengaruhnya, masih ada akibat-akibatnya yang masih terasa sampai sekarang ini, saudara tetap datang sama Tuhan. Mohon belas kasihan Tuhan. Saya percaya Tuhan sanggup untuk memulihkan saudara, melepaskan saudara juga dari dampak-dampak, akibat-akibat dari apa yang saudara lakukan dulu. Dia akan memulihkan saudara dengan total. Amin saudara. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, Engkau yang tahu setiap kami saat ini. Apakah kami sekarang mempunyai sisi gelap yang sudah kami selesaikan? Atau yang belum kami selesaikan? Bagi setiap kami yang mungkin kami sudah selesaikan di masa lalu, tapi sampai saat ini masih ada ketakutan-ketakutan yang masih menghantui kami. Mohon belas kasihan-Mu. Kami mau datang kepada Tuhan, bergumul dengan Tuhan. Engkau yang akan memulihkan hati kami. Engkau akan membuat kami terlepas daripada kesalahan-kesalahan masa lalu kami. Tuhan yang sanggup memulihkan. Tuhan sudah mengampuni kami. Tuhan secara perlahan akan melepaskan kami. Dan bagi setiap kami sekarang yang masih belum terlepas dari dosa-dosa kami, dosa-dosa yang dari dulu sampai sekarang masih kami pegang dengan erat, yang masih kami jaga dengan erat, yang masih kami lakukan. Tuhan, saat ini kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau bergumul bersama dengan Tuhan. Mungkin di dalam proses ini sakit, tidak mudah ya Tuhan. Kami malu ya Tuhan. Tetapi kami mau menghadapinya bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya ada anugerah Tuhan yang akan menolong, yang akan menopang kami, yang akan memulihkan kami. Kami rindu hidup kami boleh terjadi titik balik sekali lagi ya Tuhan. Saat ini mungkin kecenderungan kami berjalan semakin jauh dari Engkau. Tapi Tuhan, biarlah momen ini, ketika kami sudah mendengar khotbah ini, kami mau putar arah kembali, kami mau mendekat lagi kepada Tuhan yang sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang tanpa batas. Teruslah topang jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Engkau akan memulihkan secara total 100% dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari jemaat dikasih Tuhan sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Terima kasih atas firman Tuhan yang telah disampaikan oleh penginjil Robin. Saat ini untuk meresponi firman Tuhan, mari kita berikan persembahan, mengumpulkan persembahan, mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup.
betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Katakan, pakailah hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Inilah persembahan yang kami berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh memakai persembahan yang kami berikan ini untuk kebangunan kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Tuhan, biarlah bukan hanya materi saja yang kami persembahkan kepada Tuhan, tetapi seantero hidup kami persembahkan buat Tuhan. Dan kami mau mempersembahkan diri kami bukan supaya kami diberkati, tapi karena kami sudah diberkati oleh Tuhan. Karena itu kami mengucap syukur, kami memberikan persembahan. Tuhan, pada saat ini kami juga mau menyerahkan untuk setiap jemaat-Mu di tempat ini. Engkau yang lebih tahu apa yang menjadi pergumulan setiap kami, ya Tuhan. Tuhan, kiranya yang boleh memberikan kekuatan kepada kami pribadi lepas pribadi. Biarlah setiap kami boleh sungguh mengalami Tuhan, meskipun di masa-masa yang tidak mudah ini, tetapi kami boleh merasakan bahwa kehadiran Tuhan itu nyata dalam hidup kami. Dan bahwasanya Tuhan berkuasa untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kami sesuai dengan waktu dan caranya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada kesempatan ini juga kami terus menyerahkan untuk setiap dokter, suster, ya Tuhan, untuk tim medis yang menangani pasien-pasien COVID. Kiranya Tuhan yang boleh terus memberikan mereka semangat, Tuhan berikan kekuatan kepada mereka, untuk mereka tetap dapat melayani pasiennya Tuhan. Biarlah ada sukacita di dalam diri mereka. Tuhan boleh tambahkan imun tubuh, berikan daya tahan tubuh yang baik kepada para dokter dan suster. Terima kasih Tuhan, kami juga terus menyerahkan untuk keadaan bangsa kami. Ada berbagai problema di dalamnya. Kiranya Tuhan yang boleh terus tambahkan hikmat kepada pemerintah kami di dalam menyelesaikan setiap problema yang ada. Dan kami rindu Tuhan, di tahun ini ekonomi bangsa kami boleh pulih kembali. Dan supaya ada banyak lapangan pekerjaan yang boleh tercipta, sehingga banyak orang boleh mendapatkan pekerjaan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita katakan, amin. Saudara, mari kita kembalikan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kita pujikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat.
Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang kami boleh ikuti, untuk puji-pujian yang kami naikkan, firman Tuhan yang boleh kami dengar, biarlah itu boleh sungguh berakar dalam hati kami, dan boleh berbuah lebat dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami boleh semakin intim, semakin dalam persekutuan kami dengan Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, arahkan hati kita di hadapannya, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia yang berlimpah dari Bapa Sorgawi, damai sejahtera, bimbingan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, penyertaan kekuatan daripada Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai hidup kita, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat dikasih Tuhan, selamat hari Minggu. Saudara, hari ini ada 2 pengumuman saja yang perlu kita perhatikan. Saudara, pada malam hari ini kita ada Sunday Talk, saudara, dengan tema yang bisa kita saksikan di layar kaca sekarang ini. Jadi hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang ibadah ya saudara. Esensi ibadah, hati orang yang beribadah itu seperti apa. Dan hari ini kita juga akan secara khusus mengaitkannya dengan pandemi. Ketika beribadah secara online, beribadah di rumah, saudara, tentu saudara mempunyai banyak sekali pertanyaan ya tentang hal ini. Ya kan, karena itu saudara ikutilah pada malam hari ini Sunday Talk jam 7:30 malam. Kita bersyukur karena Tahun Noel dari BCS Central Park Jakarta bersedia untuk berbincang-bincang bersama dengan kita terkait materi ini saudara. Jadi saudara ikutilah, ajak keluarga jam 7:30 malam melalui aplikasi Zoom. Kemudian saudara, ibadah minggu depan, tema ibadah kita adalah titik balik seri yang kedua. Jadi hari ini kita sudah merenungkan titik balik seri yang pertama dalam kehidupan Yakub. Minggu depan itulah yang seri yang kedua saudara. Contoh Dani Gamadi yang akan menyampaikan firman Tuhan. Saudara, biarlah kita boleh tetap mempunyai hati yang mencintai Tuhan, ketika datang beribadah kepada Tuhan, rindu mencari Tuhan. Jam 10:30 siang melalui saluran channel YouTube Bright Community Service Medan. Baik saudara, demikian saja pengumuman pada hari ini. Saya harap saudara di rumah tetap dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan tetap mencari Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.